Bentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali ya untuk mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Mungkin tadi agak dadakan ya teman-teman. Mohon maaf ya. Kebetulan tadi kan harusnya ini ya jadwal itu kalau ketentuan untuk kelas E ya. Jadi kami dari dosen tandem dari Bu Ati itu kemarin menentukan kalau misalkan untuk apa yang mengisi kelas itu jadi kami ngisinya bergantian gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada pas Bu Ati, ada juga nanti ganti hari gitu agar tidak bosan ke saya gitu. Jadi apa namanya kita switch gitulah. Setiap minggu kita bisa bergantian gitu ya. Tapi karena saya kebetulan ada ini ya jadwal ini ya teman-teman informasi pemanggilan ini diklat pelatihan Latsar di PNS. Jadi mohon maaf ya jadwalnya tadi itu diinfokan tuh baru jam berapa ya? Jam 11 atau apa gitu di apa konfirmasi kalau ada kelas sinkronus untuk kami yang lagi diklat jam 12 tadi. Kebetulan tadi jam berapa ya? 12.30 gitu ya. Sedikit cerita dulu sembari nunggu teman-temannya yang belum masuk ya. Sama ini ya teman-teman, nunggu dari Dikjar untuk dibukakan presensinya ya. Sekalian sedikit cerita dulu aja. Jadi kebetulan tadi itu kegiatan saya sebenarnya jam 12.30 tadi beliau dari pengisi kelas sinkronusnya udah selesai, tapi ada teman-teman yang nanya gitu dulu kan. Jadi ya maklum ya ada tanya jawab diskusi gitu bla bla bla. Jadi akhirnya tadi sekitar berapa ya? 12.50-an ya. Jadi mohon maaf ya agak sedikit terlambat baru info ke teman-teman baru saya bisa konfirmasi benar-benar bisa ngisi gitu ya. Takutnya soalnya teman-teman habis ini katanya kelas sampai sore ya. Jadinya kalau bisa sih nggak usah ada jadwal pengganti. Jadi kita tetap on schedule aja. Oke, sebentar saya cek juga ya untuk presensinya apakah sudah dibukakan atau belum. Tadi kayaknya dibuka tapi dibuati kalau nggak salah. Karena Bu Ati juga kebetulan lagi ini teman-teman kurang enak badan juga. Ini ya beliau habis lemburan kemarin kalau nggak salah ada kegiatan, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi kalau mau mengisi hari ini, beliau kayaknya kurang optimal juga tadi konfirmasi. Jadi ya mohon maaf ya, suka tidak suka saya yang isi. Oh iya, perkenalan dulu ya. Saya buka dulu deh kelasnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kelas ini mungkin kalau teman-teman yang angkatan ini angkatan berapa nih? Kalau dari NIM-nya saya lihatnya ini 20 ya. Angkatan berapa nih? 2020 ya? Masuknya kemarin. Iya, 2020 ya. Nah, mungkin kurang familiar ya dengan saya ya. Jadi apa namanya? Kayak apa ya? Belum akrab, ya, belum kenal ya. Karena kebetulan saya ini ya bergabung di apa? UPN Jakarta baru ini start dari Maret 2021. Kemudian sebelumnya kan sebenarnya surat apa keputusannya sudah keluar akhir Desember, tetapi kami pemanggilan di instansinya baru setelahnya. Kebetulan saya dari kampus lama udah baru selesai ya teman-teman. Baru selesai kalau di kampus lama itu saya baru selesai apa dulu ganjil ya semester ganjil. Kemudian baru saya masuk, tapi teman-teman sudah masuk minggu ke-1 atau minggu kedua gitu. Jadi saya juga belum sempat ketemu ke teman-teman di semester genap kemarin ya. Tuh, baru bisa gabung apa pembelajaran sama teman-teman di semester ganjil ini sih. Kemudian mungkin apa namanya nanti kalau misalkan teman-teman ada teknis yang ditanyakan terkait perkuliahan, nah kontak saya sertakan di chat ya kalau dibutuhkan. Kebetulan saya sering berkoordinasi dengan ini ya Mbak Ketua Kelas ya Mbak Natasha yang sering membantu untuk ini ya informasi kehadiran terkait screenshot ya teman-teman. Dokumentasi, sebentar. Nanti mungkin sekalian ini jumlah mahasiswanya satu kelas berapa ya? Saya soalnya belum ini ya, apa
list ininya belum dibukakan mungkin, jadi saya belum tahu. Kalau di sini sih 42. 42 ini full ya? 42 atau mungkin ada yang bermasalah yang lainnya? Karena belum dapat listnya, ini belum bisa dibuka. Bentar. Ini baru kita di kelas ada 35, dikurangi saya masih 34 ya. Masih ada beberapa teman yang belum bergabung. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa bisa diinformasikan ya. Linknya yang paling bawah kalau di Leads atau mungkin bisa juga ke ini. Apa namanya? Linknya saya share juga di chat. Ini nomor saya apabila teman-teman membutuhkan untuk ini ya koordinasi. Kemudian apa namanya? Kalau di kelas ini biasanya ada perwakilan ya kalau nggak salah ya. Jadi tidak ada grup gitu ya. Sebenarnya mekanismenya saya kembalikan ke mahasiswa ya biasanya. Apakah perlu membutuhkan grup atau cukup biasanya lewat ketua kelas. Sama saja sih, yang penting informasi tersampaikan aja. Ini yang mungkin teman-teman tadi yang belum, silahkan diinformasikan ya teman-teman yang mungkin belum join. Sembari kita nunggu untuk presensinya. Ada beberapa teman juga yang baru masuk. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak sedikit, ya nggak cuma sedikit ya, terlambat 15 menit lebih. Etika profesi siang-siang teman-teman. Pasti agak ini ya, sedikit apa ya bikin ngantuk ya. Siang-siang etika profesi. Bentar, kita baru ada 35 ya. Oke, mungkin ini karena sudah berjalan lebih ya, sudah lebih 17 menit. Saya izin screen sharing dulu sebentar untuk materi kita. Oke. Oke, apakah sudah terlihat di layar teman-teman mahasiswa? Udah, Bu. Oke, terima kasih. Oh ya, sama ini ya teman-teman mahasiswa. Nanti mungkin sembari saya cek juga, silakan kalau misalkan nanti saya kelupaan diingatkan ya, karena kita presensi tadi belum ya, saya sembari nunggu dikjarnya tadi ini ya, adminnya lagi istirahat, jadi lagi makan siang. Jadi nanti sembari ditunggu ya, kita konfirmasi sama nanti mungkin kalau teman-teman yang bisa, kalau saya mungkin sama seperti kemarin kelas ini ya, kelas besarnya dari Bu Siti ya. Kemarin beliau juga sempat ngisi ya teman-teman, saya sempat ngikutin juga. Apa namanya? Kalau di kelas saya ini ya tidak wajib, maksudnya on cam. Tetapi nanti misalkan pas teman-teman kita dokumentasi untuk screenshot, silahkan yang bisa on cam, on cam. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada nama sama NIM-nya. Kalau di kelas saya silahkan ya nanti bisa on cam atau tidak terserah teman-teman karena kan nanti kondisi konektivitas jaringan masing-masing bisa berbeda ya. Jadi daripada nanti misalkan di tengah-tengah perkuliahan ada masalah karena mungkin terlalu berat ya harus ini ya on cam. Meskipun kelas kita kecil, kalau kelasnya Bu Siti kemarin kelas besar ya Bu Dokter Siti kemarin, tapi meskipun kelas kita hanya kecil, tapi kalau saya pribadi di kelas saya mungkin kalau misalnya kita ketemu lagi juga saya biasanya tipikalis ini ya paling on cam itu waktu kita pertemuan pertama, jadi kayak kita kenalan dulu gitu karena kita udah masuk di pertemuan 4, it's okay karena selama pembelajaran misalkan teman-teman memang mau off cam nggak apa-apa, yang penting ketika nanti proses presensi silahkan untuk aktif ya, kalau enggak konfirmasi ke teman yang lain misalkan ada trouble Bu nggak bisa connect atau saya nggak bisa on mic untuk memastikan ini ya karena hadirnya untuk pengecekan presensi saya sistemnya sama ya dengan Bu Ati ya, jadi nanti saya bukakan link presensi yang dari dosen itu saya lebih suka ini ya teman-teman panggilin satu-satu ya daripada kalau misalkan di leads itu emang sih bisa ya teman-teman langsung bisa isikan yang di leads, cuman kalau di leads itu kalau tidak salah ya fitur yang saat ini belum bisa ini sinkronisasi data ke sistem dosen. Jadi nanti untuk presensi kami juga harus narik data, kemudian masukin lagi ke dosen. Nah, daripada 2 kali sih, teman-teman. Jadi saya mikir, ya udahlah sekalian aja gitu. Jadi masuk langsung ke sistem dosen untuk presensi teman-teman gitu. Oke, jadi nanti silahkan kalau saya pribadi ya untuk perkuliahan
nanti silahkan dikomunikasikan ya, misalkan ada yang ketidakhadiran ataupun ada masalah koneksi dan bagaimanapun, misalkan yang perlu teman-teman misalkan ya harus konfirmasi itu dihubungin saja saya gitu. Kalau misalkan ada masalah, itu ya. Jadi yang penting komunikasi aja. Oke, sembari kita nunggu masih ada beberapa teman ya yang belum masuk ya. Oke, karena kita daripada ini ya, kita sudah masuk pukul 13.21, nanti takutnya ini ya lama nanti mulainya. Jadi sembari nanti kita diskusi di kelas nggak apa-apa, kita sambil jalan ya kita mulai kelasnya. Di pertemuan keempat ini setelah teman-teman kemarin mungkin ini ya banyak sekali ini ya pengalaman sharing experience dari Bu Dr. Siti ya. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan keempat dengan topik pembahasan ini ya, profesi di bidang teknologi informasi. Kebetulan saya tadi juga menyertakan ya, ada link kuisnya ya. Kuisnya sederhana sih teman-teman. Nanti mungkin setelah ini pasti teman-teman bisa lah. Oke, itu nanti aja kuisnya. Jadi nggak usah sekarang, biar tahu maksudnya apa namanya instruksinya seperti apa sih yang dimaksud gitu. Jadi nanti aja nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke materinya dulu. Sebentar, maaf kelewat. Jadi jadi terkait dengan profesi ya di bidang teknologi informasi. Nah, ini kalau dalam pembahasan ini biasanya ada muncul pertanyaan, apakah suatu pekerjaan di dalam bidang IT itu bisa dikatakan suatu profesi? Karena kita tahu sendiri ya, saat ini hampir dari semua aktivitas kita, terlebih lagi semenjak pandemi ya, semuanya berubah ya teman-teman. Kita semua harus memanfaatkan teknologi IT ya. Tidak apa ya maksudnya tidak common atau tidak umum ketika kita melakukan sesuatu itu masih dengan cara konvensional, dengan cara yang biasa-biasa saja gitu. Jadi hal ini juga apa ya istilahnya menjadi suatu pendorong ya bahwa bidang teknologi informasi ini memunculkan ya sebenarnya apa namanya bukan profesi baru, tetapi bisa juga profesi baru, tetapi lebih seperti apa ya, penyesuaian ya terhadap profesi-profesi tertentu, di mana di sana dibutuhkan suatu kemampuan ya, dia untuk bisa punya skill, keterampilan di dalam pemahaman IT gitu ya. Nah, gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi. Nah, ini di dalam materi, gini ya teman-teman, untuk kelas karena kalau di kampus kita ya, itu sistemnya seperti ini. Meskipun kita mengambil mata kuliah tertentu, maksudnya beda kelas ya teman-teman, satu mata kuliah yang sama dengan kelas berbeda, itu merujuk kepada satu materi yang sama ya teman-teman, hanya saja dosen pengampunya saja atau yang penyampai materinya saja yang berbeda ya teman-teman. Jadi kalau untuk kelas etika profesi sama ya seperti apa namanya kelas yang lainnya juga kita menggunakan materi utama yang sudah di-share di Leads ya teman-teman. Silahkan mengikuti. Kami para dosen juga sama kok teman-teman. Jadi kami mengikuti materi yang disampaikan di Leads untuk nanti kami sampaikan ke rekan-rekan mahasiswa. Jadi untuk materi pembelajaran silahkan kita mengacu ke Leads ya nanti untuk apa namanya semacam kayak kegiatan di dalam kelas, apakah itu kuis, apakah itu penugasan. Nah, itulah nanti bisa menyesuaikan kebijakan dari dosen pengampu kelas masing-masing gitu. Jadi saya menggunakan materi yang ada di Leads ya teman-teman. Silahkan nanti kalau misalkan yang belum mengakses bisa mengakses di Leads ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Tadi kita sampai di pekerjaan di bidang IT ya. Ada proses pengelompokan di sini. Ada kelompok pertama ya, mereka yang bergelut di bidang perangkat lunak software ya. Apakah itu merancang sistem operasi, database-nya, ataukah membangun aplikasinya. Nah, di sini kelompok pertama. Nah, pada lingkungan kelompok ini, nah kebetulan ada pula ya, ada contoh-contoh pekerjaan yang mungkin teman-teman sudah biasa sering dengar. Ada sistem analis, pasti teman-teman sudah sering dengar ya. Nah, tugasnya kebetulan di sini dideskripsikan untuk menganalisa sistem ya. Dari mulai mungkin teman-teman melakukan ini ya, apa namanya? Analisa requirement system. Dari mana yang apa namanya? Requirement user itu yang seperti apa,
mana yang apa namanya harus ada, mana yang apa namanya bisa menjadi fitur tambahan, misalkan mana yang primary ya istilahnya harus segera apa namanya dikembangkan, mana yang tidak. Nah, itu kan harus menyesuaikan requirement dari user. Kemudian ada pula ya, terkait dia harus melakukan studi kelayakan dan desain sistem, nah, desain perancangan, studi kelayakan, apakah nanti misalkan teman-teman belajar juga mungkin, saya kurang tahu sih, kalau struktur karena ini ya teman-teman ya, kebetulan di kampus kita beberapa, angkatan itu ada ini ya teman-teman, perubahan bisa berbeda kurikulum ya antara teman, di angkatan tertentu, misalkan 2020 teman-teman di angkatan 2019 itu mungkin ada bisa berbeda ya. Jadi mungkin ada apa, pilihan mata kuliah yang bisa sama, bisa juga apakah itu bisa ditawarkan lagi atau tidak di semester selanjutnya. Nah, itu yang mungkin sedikit berbeda ya. Nah, kayak gitu-gitu juga nanti, pengaruh juga ya teman-teman mungkin. Apakah, biasanya kalau di studi kelayakan itu teman-teman belajar dari ini teman-teman, eee, manajemen proyek itu juga bisa. Jadi di sana ada teman-teman ada semacam penugasan di mana teman-teman membuat perencanaan suatu proyek. Nah, untuk menguji apakah nanti sekiranya proyek itu di dalam perencanaan bisa nggak sih untuk kita coba, execute untuk eksekusi untuk kita benar-benar jalankan gitu. Kemudian ada pula programmer. Nah, di sini, eee, merupakan suatu apa ya, profesi ya, posisi yang punya tugas untuk mengimplementasikan rancangan. Nah, dari tadi kita sudah mengembangkan atau dikembangkan oleh si analis tadi, sistem analis rancangannya, kemudian nanti akan di-translate ya, dikembangkan, diterjemahkan dalam bentuk kode program ya, dalam suatu aplikasi mungkin, itu software ya, dikembangkan nanti, dalam bentuk kode-kode yang akhirnya menghasilkan suatu program ataupun aplikasi. Nah, kemudian ada pula ini web designer. Mungkin teman-teman yang suka UI, UX gitu ya. Ini spesialisnya Bu Ika ya teman-teman mungkin. Kalau ini semester 5 ya? Udah mengajukan proposal belum? Belum ya? Biasanya ini ya, apa namanya, kalau misalkan dalam biasanya tuh kalau semester 5 oh ya nanti kalau misalkan udah semester 7 mungkin ya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan suatu desain web, kalau misalkan teman-teman berprofesi sebagai web designer ya. Nah, nanti termasuk pengujian kelayakan. Bagaimana UI UX itu nanti akan dikembangkan, desainnya seperti apa. Nah, untuk misalkan pengembangan suatu aplikasi berbasis web ya. Ada pula yang namanya web programmer. Nah, web programmer ini bertugas mengimplementasikan rancangan web ya. Yang ini yang mentranslate tadi, yang menerjemahkan dari desain yang sudah dirancang. Biasanya kalau desainer pakai apa teman-teman? Udah diinin belum? Kalau di kelas saya ini aja ya, jangan kayak kuburan ya. Jadi ini interaksi aja biasa aja gitu. Kalau saya biasanya kayak gitu teman-teman sama mahasiswa biasanya kayak gitu ya. Saya lebih suka teman-teman kayak feels kayak kelas normal aja gitu. Jadi, di sini, nggak ada yang kalau saya pribadi ya, nggak ada yang superior. Jadi kita semua bisa menjadi sumber source of knowledge ya. Jadi kita semua bisa saling menambah. Bukan berarti saya yang paling tahu, tidak. Tapi teman-teman juga pasti punya pengalaman dan juga pengetahuan yang bisa di-sharing-kan ke teman-teman yang lain. Jadi nggak masalah teman-teman. Jadi misalkan lagi di kelas, itu teman-teman interrupt gitu, itu kayak nggak masalah. Jadi kalau saya lebih suka kelas tuh kayak kelas discussion ya. Jadi jangan jangan apa ya, one saya mungkin tipikalis orang yang, apa ya, bukan, lebih suka direct communication ya, di mana kita kayak diskusi teman-teman. Jadi saya, berharap kayak kita kelas anggap saja saya kayak teman-teman. Jadi jangan apa ya, ada semacam kayak, apa ya, satu arah gitu ya, komunikasinya one sided gitu lah. Jadi kesannya kayak saya ceramah banyak gitu ya. Padahal kan dalam artian teman-teman juga pasti apalagi kondisi saat ini ya, teman-teman bisa browsing, searching, tahu, banyak hal itu melalui internet. Which is kalian juga probably punya pengalaman yang lebih baik dari saya. Jadi di sana ketika kita, di dalam kelas, saya pengennya sih kalau saya pribadi ya, saya lebih suka itu ya udah silahkan mau interrupt atau apa gitu,
punya pertanyaan atau apa silahkan disampaikan aja seperti biasa gitu ya. Jadi nggak usah ada rasa kayak semacam, "Oh saya takut ini." Enggak, kita bukan culture yang seperti itu ya. Mungkin saya juga, generasinya juga ini kok teman-teman. Mungkin kalau ke teman-teman jaraknya sekitar 10-an tahun ya. Jadi, apa namanya, jadi nggak usah feel free aja sih kayak kelas discussion gitu. Jadi jangan apa ya, kesannya kayak, mungkin kalau saya ini ya, mungkin sedikit curhat ya sama teman-teman. Saya sedikit cerita dari teman-teman, apa, Bapak Ibu dosen tuh, yang apa namanya, kelas-kelas yang senior, itu teman-teman tuh ini, apa, anteng gitu ya, maksudnya diem gitu, nggak ada respon gitu. Saya berharap padahal, ada kelas adik kalian yang, 2021 ya, itu, mereka cukup ini ya, involvement-nya di dalam kelas itu cukup apa ya, eager ya, semangat gitu loh. Nah, saya harap justru kalian, apa ya, seseorang yang nantinya udah segera akan lulus. Nah, kalian yang nantinya akan mengembangkan keilmuan ini, di masa selanjutnya ya. Jadi silahkan untuk aktif ya, nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya feel free aja gitu. Discuss ini ya, membaca. Jadi jangan feel kayak burden apa beban gitu ya di kelas tuh harus dengerin dosen, harus itu. Jadi kelas kita tuh kelas yang ya enjoy aja lah teman-teman, jangan jangan jadikan kelas itu kayak beban gitu. Jadi teman-teman santai aja, di sini kita belajar bareng, which is kalau teman-teman pengen interrupt atau teman-teman punya pandangan lain, langsung aja. Tapi ini ya, itu untuk kelas saya ya. Kalau untuk misalkan kelas Bapak Ibu yang lain, silahkan diikuti rules-rules-nya. Pasti Bapak Ibu yang lain juga punya cara terbaik untuk menyampaikan materi ke teman-teman. Nah, gitu. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu pasti sudah ada gitu. Kalau saya mungkin saya pribadi ya, dari pengalaman mengajar saya lebih suka gitu teman-teman. Jadi lebih dekat ke teman-teman. Jadi anggap aja kayak teman sendiri. Jadi kayak kita kelas discussion, biasa aja gitu. Jadi kayak, apa namanya, nggak usah ada rasa takut, enggan gitu, nggak apa-apa. Jadi kan kita di sini, nggak ada yang superior gitu ya. Oke, lanjut. Oke, di sini tadi ada kita web designer, web programmer. Jadi ini teman-teman kelasnya nggak berasa kayak kuburan gitu ya. Jadi jangan-jangan mohon maaf ya, saya nggak bad thinking sama teman-teman. Cuman dulu itu pernah kejadian teman-teman di kampus, nggak tahu kalau di kampus ini semoga nggak ada ya di kampus kita. Di kampus saya yang lama itu kebetulan ada cerita dari teman-teman dosen ya, mungkin sedikit cerita aja. Karena di etika profesi kita mungkin lebih banyak ini ya, case base ya. Banyak, apa, cerita mungkin lebih terkait experience real itu lebih mengena kalau saya pribadi daripada kita belajar terlalu textbook, which is kalian bisa, itu ya, googling atau baca sendiri ya. Kalau kita belajar dari pengalaman tentunya itu lebih mengena ya. Nah, apa namanya, ini teman-teman kebetulan di kelas itu beliaunya, dosennya, bapaknya itu agak sedikit strict ya. Jadi, di kelas itu karena memang ada ya ketentuan-ketentuan sendiri dari Bapak Ibu dosen, yang memang rules dari kelas ya, aturan tata tertib kelasnya mereka memang, aturannya sudah di-set sendiri. Jadi kalau kelas-kelas masing-masing kelas itu tergantung ya kebijakan itu masing-masing dosen pasti punya cara terbaik ya untuk menyampaikan pembelajarannya. Jadi beliau itu mengharuskan untuk mahasiswanya on cam. Kebetulan ada salah satu mahasiswa yang dipanggil-panggil itu nggak nongol. Dan mahasiswa itu ternyata setelah dicek lagi dia, menyampaikan ya kalau dia itu keluar. Jadi istilahnya kameranya mati ya, tapi mahasiswanya nggak ada di situ. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kayak gitu ya, kasus-kasus kayak gitu. Orangnya ternyata di luar ya, dia ternyata alasannya lagi nganterin ibunya ke pasar. Nah, bapak itu tidak berkenan teman saya itu tidak berkenan dengan hal itu. Jadi dia diharuskan untuk, membuat apa sih kemarin itu saya diinfokan tuh, jadi semacam apa ya, surat permohonan maaf atau apa gitu, selama berapa kali gitu kalau nggak salah. Nah itu ya, mungkin hal-hal seperti itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Kalau di saya kan memang rules-nya tidak harus on cam, tetapi dalam artian teman-teman juga saya harapkan untuk terlibat aktif di dalam diskusi kelas gitu. Oke, yang penting komunikasi aja teman-teman. Itu ya, saya harap kelasnya jangan kayak kuburan ya. Di sini saya cuma direct ngomong sendiri, which is agak aneh juga ya, weird banget nggak sih? Maksudnya kayak ngomong sendiri gitu. Jadi nggak seru lah teman-teman. Di sini kan kita bareng-bareng belajar ya. Sebentar ya, saya pakai pointer dulu. Oke, kita lanjut. Ada kelompok kedua. Nah,
jenis ini itu, profesi yang ini mereka lebih kepada ini ya, bergelut dengan perangkat kerasnya atau hardware ya. Nah, di sini lebih kepada kalau hardware itu mengindikasikan kepada, ini ya, teknikal ya, teman-teman yang pekerjaan teknis ya. Nah, di sini salah satu contoh untuk pekerjaan atau profesinya seperti technical engineer, teknisinya teman-teman. Nah, mungkin kalau kita katakan bahwa apa ya, jurusan SI itu kan biasanya kita tahu sendiri ya, berbagai mahasiswa meskipun saya pribadi ya dari pengalaman pribadi, jurusan SI itu, tidak hanya SI ya sebenarnya jurusan yang lain juga ya, pasti, punya interest yang macam-macam ya teman-teman. Kita tahu sendiri ya mahasiswa pasti mungkin macam-macam ya kesukaan atau minatnya ya. Apakah dia mungkin kebetulan di sini dicontohkan dia suka teknis misalkan, yang nanti menjadi technical engineer. Nah, dia nanti, apa namanya, ditugaskan terkait dengan pemeliharaan ya, perbaikan perangkat komputer gitu, tapi lebih ke teknikal ya, jadi teknis-teknis. Ada pula yang namanya networking engineer. Nah, di sini bekerja di bidang, ini ya, jaringan komputer, maintenance juga ya, tapi lebih ke jaringannya. Kalau di sini teknisnya juga, hanya sebenarnya penamaannya bisa 11 12 ya teman-teman, antara penamaannya agak kelihatan beda sedikit bisa ya, diverse sedikit, tapi, kalau saya, apa ya, istilahnya pada prakteknya teman-teman, ketika praktek itu mungkin, apa ya, lebih ke ini teman-teman, karena IT itu tuh luas ya, teman-teman kita tahu sendiri betapa luasnya IT, kadang tidak jarang misalkan teman-teman yang memang sudah, di situ jabatannya misalkan, jabatannya itu terkait networking, hanya bekerja di bidang networking, tidak jarang teman-teman misalkan ada problem kaitannya sistem operasi. Nah itu, atau hal-hal yang di luar dari ranah networking, itu teman-teman dimintai tolong. Nah, itu kaitannya dengan apa ya, etika profesi juga ya teman-teman. Di sana kalau misalkan pada prakteknya, karena kita apa ya, ngomongin dunia kerja ya teman-teman. Nah itu bisa saja hal itu terjadi ya di lapangan itu sering ditemui. Jadi kalau saya pribadi mungkin memberikan saran ke teman-teman ketika kita diposisikan seperti itu, mungkin kalau memang kita mampu untuk membantu yang memberikan solusi, silahkan teman-teman bantu. Bapak, Ibu, atau rekan-rekan, teman-teman, yang sesama, apa namanya, karyawan atau pegawai, atau mungkin sesama rekan yang lain yang membutuhkan bantuan, kalau teman-teman mampu sekiranya memberikan solusi, silahkan dibantu gitu loh. Jadi tidak hanya, "Oh, karena saya ini ya, kaitannya etika profesi ini." Teman-teman di situ misalkan di dalam surat keputusan teman-teman hanya bekerja sebagai networking, which is teman-teman nggak mau terima, job selain jaringan. Nah itu kalau memang sih, pada aturannya seperti itu, tapi pada prakteknya kalau saya pribadi ya, kaitannya sosial juga ya teman-teman. Jadi meskipun bagaimanapun, kalau misalkan kita bisa memberikan satu solusi untuk rekan kerja yang lain, why not? Mengapa tidak gitu loh. Nah, itu juga menjadi nilai plus juga buat kita. Ketika kita mampu memberikan satu solusi, troubleshooting misalnya kan, kebetulan ada, teman yang mungkin di bidang tertentu yang tidak tahu misalkan dari bagian keuangan, "Mas ada trouble di sini, Mbak ada trouble di sini," gitu. Kebetulan Mas atau Mbak bisa paham terkait bagaimana penyelesaiannya. Nah silahkan, kalau saya pribadi memberikan saran silahkan teman-teman nanti bantu gitu loh. Kalau memang tidak bisa, teman-teman mungkin bisa ya, atau misalkan menghubungkan ke Bapak, Ibu, rekan-rekan yang lain yang memang mungkin, apa namanya, spesialis di bidangnya. Pasti ada ya yang lebih membidangi mungkin bisa ditanyakan lagi gitu, dibantu ditanyakan gitu-gitu. Jadi ketika kita bilang, apa ya, etika profesi itu sebenarnya kalau sudah di dunia kerja ya, banyak hal penyesuaian juga yang bisa kita lakukan, which is kita nggak harus sesuai, "Oke di sini, job desk-nya bla bla bla." Memang sih kalau dalam aturan itu job desk yang kita lakukan berdasarkan apa yang sudah, ditentukan misalkan melalui surat keputusan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau kita bisa, ya nggak apa-apa sih kalau teman-teman bisa. Ada waktunya juga ya teman-teman, perlu diperhatikan juga. Ada waktunya silahkan juga untuk dibantu gitu. Oke, kita masuk di kelompok ketiga. Nah, di sini ada operasional sistem informasi.
Di sini kebetulan ada contohnya, ada EDP operator, Electronic Data Processing Operator ya. Nah, di sini bertugas untuk mengoperasikan program-program ya terkait EDP-nya ya di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian ada sistem administrator atau mungkin teman-teman kenal si admin ya, adminnya ya. Nah, di sini mereka adalah yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem ya, pemeliharaan sistem, melakukan sebenarnya maintenance itu ada sendiri juga sih, tapi beliaunya yang administrator itu juga bisa. Kemudian memiliki kewenangan untuk mengatur hak akses. Nah, ini juga teman-teman yang sedikit cerita juga karena kita prof ya. Jadi bisa saya coba hubungkan dengan kondisi-kondisi real ya teman-teman. Untuk pengaturan hak akses kebetulan di kampus kita misalkan sistem administrator yang lingkup kecil sajalah di fakultas saya contohkan kebetulan ada Dikjar teman-teman. Jadi beliau-beliau yang ditugaskan di Dikjar itu sebagai sistem administrator di dalam level fakultas. Nah, mereka akan membantu para dosen seperti kami, saya dan Bapak Ibu dosen yang lain misalkan untuk bagaimana pengelolaan sistem yang kaitannya di dalam fakultas. Saya contohkan misalkan sistem dosen ya. Nah, kebetulan saya baru kemarin dari segi apa namanya user ya, saya juga memang orang baru ya di OPN. Jadi saya harus mendaftarkan dulu hak akses saya ke sistem administrator kebetulan di fakultas untuk mendapat akses dari sistem yang ada di fakultas gitu, teman-teman. Jadi contoh realnya seperti itu. Mungkin ada cerita lain dari teman-teman biar nggak ngantuk. Kalau di kelas saya kayak gitu ya teman-teman. Jadinya saya lebih suka direct communication ya, which is ada itu ya. Kalau saya sistemnya kayak gini, saya lebih suka teman-teman silahkan menyampaikan, kalau misalkan saya tanya seperti ini ya, ada teman-teman yang bisa memberikan respon ya, jawaban gitu atau apa namanya, ya tanggapan ya, dari pertanyaan saya, biasanya saya beri reward sih untuk misalkan penambahan penambahan poin. Nanti mungkin karena kita scoring-nya kemarin ada sistemnya, kalau di sini gini ya teman-teman, kalau nggak salah kemarin ini ya, jadi kehadiran itu masuk, presensi itu masuk untuk perhitungan teman-teman bisa mengikuti UTS atau UAS ya. Kemudian kalau kaitannya untuk, keaktifan kemarin tidak masuk di komponen penilaian, tetapi nanti saya bisa gunakan untuk penambahan nilai dari teman-teman ya. Jadi, silahkan bisa dimanfaatkan kesempatan misalkan saya ajukan pertanyaan ke teman-teman, teman-teman bisa menjawab, biasanya saya, memberikan kesempatan ke teman-teman ini ya, penambahan poin gitu. Biasanya saya, ini ya, menginformasikan ke teman mahasiswa yang menjawab itu untuk, menuliskan nama dan NIM-nya. Nah, ini untuk kelas E, bagaimana? Mungkin ada pengalaman di sini? Kalau MIS Director mungkin teman-teman kurang familiar ya, karena di sini posisinya cukup tinggi ya, Director. Jadi, bisa juga teman-teman mungkin punya experience di sana, teman-teman mungkin pernah mengenal cerita, itu juga bisa. Tetapi mungkin sistem administrator cukup lebih familiar dibandingkan dengan MIS Director. Ada cerita? Silahkan, boleh nih. Daripada saya yang ceramah mulu, nggak enak tau. Sayanya ini entar, apa namanya, udah suaranya fales, nggak seru teman-teman. Gimana? Izin Silahkan. menjawab, Bu. Ya, ini Mbak siapa? Dian. Oke, Mbak Dian. Silahkan Mbak. Mungkin Eh, Kalau apa? kayak di Google Slide atau Google Docs itu termasuk nggak, Bu? Maksudnya gimana Mbak? Mungkin bisa dijelaskan? Eh, Misalnya kita kayak buat tugas kelompok gitu di Google Docs. Mm-mm. Habis itu karena yang buat Google Docs itu cuma satu orang, dia masukin email teman-temannya gitu biar Bu bisa ngedit file itu. Oh, iya 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 iya. Saya paham 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 maksudnya. Jadi istilahnya karena kita, masih lingkupnya kecil ya, bukan kalau saya contohkan tadi kan sudah fakultas ya, level organisasi. Yang Mbak contohkan misalkan dalam level kelompok ya, maksudnya admin dalam misalkan kita pengen membentuk diskusi kelompok ya. Nah gitu. Oke, kalau misalkan dalam lingkup kecilnya seperti itu bisa sih kalau menurut saya. Tapi kan hanya ini ya teman-teman mungkin bisa menyesuaikan ya administrator di sini mungkin lebih ke kalau kita katakan gini Mbak, apa, dunia profesional ya. Kalau kita, bicarakan soal profesi kaitannya dengan topik tadi, di sini mungkin lebih ke ini ya, cakupannya itu dalam satu organisasi ya atau instansi ya. Jadi adminnya teman-teman di dalam satu
perusahaan atau instansi ya, jadi lebih besar gitu sih. Kalau dalam kelompok bisa merupakan salah satu contoh, tetapi, lingkupnya saja yang sedikit kecil dan kita tahu ya teman-teman, bahwa kelompok discussion atau diskusi kelompok itu kan sifatnya tidak permanen ya teman-teman. Jadi kalau kita pas ada tugas, kita, membentuk kan ya kelompok, kita diskusi, kita bantuin sebagai admin. Tetapi beda kalau di dalam, institusi ya, perusahaan ataupun, apa namanya tadi, suatu instansi ya. Nah, di sana itu biasanya ada strukturisasi yang memang sudah ada surat keputusan yang mengatur bahwa misalkan tadi ya, Mbak Dian ya, Mbak siapa? Mbak Dian ya? Iya, Heeh, Mbak Dian silahkan tolong nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih ya udah coba menjawab. Nah, ini keren nih, teman-teman. Bisa sharing. Jadi dari pengalaman bisa teman-teman. Tapi hanya saja contoh dari Mbak Dian itu lingkupnya saja sih kebetulan karena sifatnya kelompok itu tidak permanen ya. Jadi bisa saja ketika kelompoknya sudah selesai kan tugas itu sudah tidak ada lagi ya. Maksudnya tidak perlu kan harus menjadi admin. Nah, beda kalau kita bicara soal perusahaan atau instansi. Nah, di sana ada suatu keharusan ya, di mana kalau kita tidak menjalankan tugas yang diberikan ya kita tidak mendapatkan ini apa? Gaji ya. Nah, sebagai apa namanya? Hasil ya dari yang kita dapatkan setelah kita menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Nah, jadi bisa juga untuk, contoh, tetapi, apa namanya, hanya saja contoh ini levelnya kecil ya. Nah, kalau misalkan kita bicara soal profesi, nah ini silahkan, langsung saja ya kalau kelas saya nggak usah malu-malu, langsung interrupt aja nggak apa-apa. Masalahnya di layar saya kan ini ya full screen ya teman-teman, itu presentasinya, which is saya nggak tahu atau ngelihat. Kalau kelas saya nggak usah ini ya, anggap aja kayak kelas discussion, which is, "Bu saya ada ini, Bu saya ada ini," nggak apa-apa teman-teman, santai aja. Izin saya Silahkan, izin menambahkan. ya. Ada Ya, mic-nya bisa saya izin digedein nggak menambahkan. Mbak? Biar Ya, suaranya saya izin menambahkan, Bu. lebih deket, heeh, lebih deket sama mic-nya Eh, mungkin. apakah sudah terdengar, Bu? Ya, sip. Ya, saya izin menambahkan. Jadi saya Ah, mempunyai pengalaman di bidang administrasi mhm, di sebuah bisnis usaha gitu di catering lebih tepatnya. mhm. Saya punya pengalaman di situ sebagai admin dan tugas saya di situ itu mengelola inputan atau mengelola data dari customer gitu, Bu. Oh, ya 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 ya. Tahu 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 Ya, saya. Kebetulan sistemnya sudah ada ini, Mbak, apa namanya, sistem khusus atau mungkin karena, terbatas gitu ya, masih kayak Excel gitu, Mbak? enggak, sudah terdapat website sendiri sih, Bu. Jadi untuk Oh, karyawannya oke, sip sendiri. sip sip. Oke, Mbak Ya, Natasha silahkan nama sama NIM-nya ya, di chat ya. ya Bu, Terima terima kasih. kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh juga teman-teman yang di ini ya. Ini, silahkan ya kalau teman-teman ini langsung interrupt aja ini sebenarnya, ada yang di chat. Ini izin bertanya Bu, untuk sistem administrator itu terdiri dari satu orang saja atau bisa terdiri dari administrator lainnya, database administrator. Nah, ini sebenarnya kalau pembagian ya teman-teman, kita melihat kalau saya ya, berbicara soal pembagian seperti ini kaitannya sama mungkin kalau dari pengalaman saya ya teman-teman, itu berdasarkan ini teman-teman, kemampuan organisasi masing-masing. Jadi, kebetulan seberapa besar organisasi itu, seberapa besar perusahaan itu, nah tidak jarang kalau misalkan, perusahaannya misalkan hanya berapa karyawannya, misalkan antara 50 sampai 100 orang, tentunya misalkan sistem adminnya hanya kita, tugaskan misalkan hanya 5 orang, dengan mungkin strukturisasi, struktur ini ya, pembagian atau leveling ya, tingkatannya itu mungkin namanya satu Mbak. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya nanti di apa, penjelasan agak belakang, tapi kita nanti contohnya yang dari ini ya, Pranata Komputer teman-teman, mungkin. Nah, nanti sedikit bisa kita saling sharing gitu. Jadi silahkan ya kalau misalkan ada yang apa, kalau saya prefer kalau saya tanya silahkan ya, aktif aja jawab, lumayan sih nanti teman-teman kalau misalkan nilai-nilai teman-teman bisa saya tambahkan gitu dari keaktifan teman-teman. Nah, ini tadi jadi, seperti itu ya teman-teman. Kalau kaitannya penugasan itu mungkin memang macamnya bisa sangat mungkin sekali pertanyaan dari Mbak ini ya, Mbak siapa tadi? Mohon maaf ya layarnya. Ya, Mbak Alivia ya tadi.
bahwa dimungkinkan itu adanya database administrator juga. Nah, ketika organisasinya cukup besar, teman-teman, misalkan di sana perusahaannya besar ya, kita katakan misalkan yang sudah level multinasional, misalkan kayak Google. Nah, perusahaan-perusahaan besar tersebut tentu mereka punya spesifikasi level tertentu dalam job desk-nya ya. Bisa penugasannya pasti ada yang jadi DBA itu pasti sekian orang. Karena dia tahu sendiri ya, perusahaannya besar dengan banyak sekali jumlah karyawan dan event itu tersebar ya teman-teman, kita tahu global ya, di seluruh dunia pasti ada representatifnya. Nah, di sana tentunya untuk mengelola sekian banyak data tentunya kita butuh juga ya logikanya para apa namanya personil yang nanti ditugaskan untuk bertanggung jawab menghandle ya penugasan tersebut gitu. Jadi semakin besar organisasinya bisa semakin bertambah gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Takutnya nanti agak banyak, ini ada 32, nanti takutnya saya nggak nyampe. Kalau ada pertanyaan yang sekiranya bisa open mic, nanti silahkan ya untuk saya di apa namanya di interrupt aja ya. Oke, ini Ibu, terima kasih ya Bu. Maaf tadi koneksinya jelek jadi saya ketik Bu. oh oke oke oke. Ini yang siapa? Mbak siapa? Alfilia. Oke oke Saya Bu oke. yang bertanya di chat tadi. Oke Alfia. oke. Mbak Alivia, silahkan ya. Terima Terima kasih kasih Bu atas jawabannya. untuk yang bertanya juga ya. Karena kelas ini Sama-sama Bu. nggak banyak aktif ya. Mbak Alivia boleh deh nama sama nimnya deh. Karena udah coba memberikan tanggapan. Oke, Baik, terima kasih Bu. oke. Kita lanjut dulu ya. Saya takutnya nanti waktunya nggak cukup nanti. Saya ini ya, nanti kebanyakan cerita sharing malah kelewatan materi. Nah, di sini kita lanjut. Tadi ini ada contoh ya teman-teman. Kebetulan staff operator. Nah, di sini ini bisa diistilahkan bahwa ini ya, ada dikatakan bahwa di situ karena dia operator ya teman-teman. Mungkin kalau tadi administrator, mungkin secara apa ya bahasa ya. Kadang kita bisa ini ya, tapi nanti merujuknya kepada ini sih teman-teman, kualifikasi atau job desk yang dibutuhkan. Nah, nanti kaitannya sama kuis kita tadi yang di akhir. Nah, kalau di sini ada contoh namanya staff operator. Nah, ini sekedar mengoperasikan teman-teman. Mungkin yang sering ditemui operator warnet, teman-teman. Nah, itu. Di sana di sini di sana itu kaitannya staf operator tadi bekerja sebagai staf operator yang tidak membutuhkan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman tertentu. Meskipun di kondisi saat ini ya kita tahu IT itu sudah suatu hal yang apa ya tidak bisa dipisahkan ya dari aktivitas kita bahwa semua apa ya rata-rata ini ya teman-teman apalagi teman-teman Gen Z ya. Gen Z itu rata-rata udah familiar ya dengan perawatan teknologi di mana teman-teman tidak harus diajari dulu ya. Kalau zaman saya dulu ada teman-teman jadi pelajaran TIK namanya kalau dulu masih inget ya. Kalau kalau saya dulu namanya pelajaran TIK teman-teman. Jadi ada ini, ada pelajaran khusus yang ngajarin kita caranya pakai Excel. Terus pakai apa akses itu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau zaman dulu belum belum familiar teman-teman dengan IT. Kalau sekarang bahkan even ini ya teman-teman, adik kita yang masih kecil apa SD ya, SD atau TK itu udah pakai Zoom ya, belajar kayak gitu. Terus mereka sudah dikenalkan dengan berbagai aplikasi dan tidak jarang maka apa ya pelajaran kayak semacam IT TIK itu sudah apa ya sudah embed ya sudah melekat di dalam satu mata pelajaran jadi tidak terpisah lagi ya. Nah di sini kalau misalkan kita hubungkan dengan staff operator, nah staff operator misalkan operator di warnet itu ya teman-teman biasanya itu tidak ada spesifikasi khusus. Apakah harus ini ya tadi ya staff operator warnet itu harus S1 sistem informasi? Apakah pernah teman-teman itu mensyaratkan seperti itu? Di sini kaitannya dengan ini ya, kualifikasi pendidikan teman-teman. Pendidikan ini kaitannya dengan pengetahuan yang nanti akan didapatkan ketika seseorang itu menempuh pendidikan tertentu. Nah, kalau pengalaman ini skill ya, teman-teman bisa ambil semacam mungkin kalau saya pernah ikut kelas, kebetulan saya juga tandem teman-teman, sedikit cerita ya. Kelas ini teman-teman etika audit, kelas audit teman-teman saya tandem sebagai asistennya juga di kelas Pak Rudi.
audit sistem informasi ya. Kemarin beliau menyampaikan ya, kalau profesi ya sebagai auditor teman-teman. Nah, sebagai auditor TI itu kan dia membutuhkan suatu kualifikasi khusus. Teman-teman tidak bisa asal mengaudit sesuatu ya. Jadi harus ada semacam teman-teman lulus certification dulu ya. Kayak teman-teman mungkin kalau misalkan database itu kan lulus tesnya Cisco ya, Cisco atau kalau jaringan yang CCNA ya kalau nggak salah ya. Nah di sana teman-teman punya memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan gitu. Nah, pengalaman tertentu itu biasanya seperti itu teman-teman, melalui kualifikasi misalkan sertifikasi apa teman-teman ikut di sana. Kebetulan di kampus kita juga ada ya teman-teman bisa mengikuti ya kalau nggak salah ada ini ya kegiatan yang membantu teman-teman untuk mengambil satu sertifikasi tertentu. Nah, itu diambil aja teman-teman. Karena kita tahu harganya itu juga cukup mahal ya, fantastis untuk ikut ya. Nah, di sini kalau staf operator kan tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang disyaratkan. Nah, ketika kita hubungkan dengan kata profesi ya. Profesi di sini itu berarti dia mensyaratkan teman-teman adanya ini. Kalau kita tadi bilang bahwa operator itu tidak masuk golongan profesi, karena dia ini tidak membutuhkan latar belakang, pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Sedangkan berarti untuk profesi itu seperti apa? Nah, profesi itu berarti yang ini, kata tidak ini dihilangkan teman-teman. Profesi itu berarti yang membutuhkan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman tertentu. Nah, itulah yang bisa dinyatakan dengan profesi. Nah, ini nanti kita kaitkan dengan kuisnya nanti. Oke, kita lanjut dulu ya. Adapun seorang software engineer dapat dikatakan sebuah profesi ya, karena mereka yang bekerja sebagai software engineer haruslah punya pengetahuan ya, memiliki pengalaman kerja. Nah, tidak jarang ini ya teman-teman kalau software engineer mungkin lebih dikatakan banyak yang jadi ini teman-teman kayak semacam apa ya programmer ya kayak banyak apa namanya aktivitas programmingnya sih. Nah, mungkin teman-teman bisa ya memenuhi kualifikasinya dengan misalkan apakah itu lulus dari S1 Sistem Informasi, Ilmu Komputer, atau IT, kemudian teman-teman bisa juga memberikan pengalaman kerja di bidangnya, apakah itu lewat sertifikasi atau kegiatan MBKM ini juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman kebetulan ikut magang, nah itu juga bisa menjadi statement pengalaman ya. Ini juga yang bisa jadi kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu sering lupa ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pengen melamar suatu pekerjaan ya, teman-teman bingung, apa sih yang mau ditulis di dalam CV ya? Kadang-kadang bertanya-tanya, saya pengalaman kerja apa ya belum pernah gitu. Sebaiknya teman-teman bisa menceritakan dari pengalaman yang teman-teman dapat dari kampus. Misalkan apakah itu ikut internship, magang, nah itu kan pasti ada ya. Karena kita MBKM pasti ada kesempatan yang luas teman-teman untuk bisa mengisi peluang-peluang pilihan itu dengan ini ya kegiatan yang lebih cocok ya dengan teman-teman. Apakah itu ikut bootcamp? Nah, itu kan ada juga ya sertifikasinya ya. Maksudnya sertifikatnya ya. Nah, jadi bisa teman-teman masukkan di dalam profile CV teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan. Jadi jangan disisakan kosong, tapi kegiatan-kegiatan yang aktif teman-teman lakukan di kampus, misalkan penelitian dengan dosen, itu juga menjadi satu pengalaman kerja yang baik. Nanti Bapak Ibu dosen bisa memberikan surat rekomendasi misalkan, oh si mahasiswa A atau B, oh pernah ikut penelitian dengan saya gitu. Dan menghasilkan bagusnya lagi teman-teman bisa ini ya, menghasilkan jurnal penelitian, artikel ilmiah yang sudah dipublish. Nah, ada nama teman-teman di sana. Gitu. Nah, hal ini akan membantu ya, meyakinkan ya dari perusahaan, oh ternyata si kandidat A atau B atau C ini ternyata potensial ya dengan berbagai list pengalaman yang sudah mereka miliki seperti itu. Oke, maaf ya, bentar. Kemudian kita lanjut ya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman atau saya lanjut dulu? Oke, saya lanjut dulu ya. Bu, izin bertanya. Gimana, Mas? Kita kan sudah tahu ya kalau misalnya sekarang udah banyak bootcamp yang menawarkan kelas 6 bulan atau beberapa bulan untuk nanti disalurkan ke pekerjaan. Nah, berarti profesi ini juga tidak bergantung kepada pendidikan formal ya, Bu?
Maksudnya kita nggak usah ikut pendidikan formal, tapi ikut bootcamp aja itu udah termasuk profesi. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Mas Maulana Yusuf, silahkan ya nama sama chat nama sama NIM-nya di chat. Nah, ini juga menarik teman-teman. Jadi banyak sekali ya kita tahu ya sekarang ada semacam bentuk mitra ya teman-teman, kerjasama. Kebetulan di kampus kita juga ada ya teman-teman. Jadi nanti saya kemarin agak lupa dari Bu Erli, soalnya beliau yang sering melakukan ini ya, komunikasi dengan mitra itu. Ada ya bootcamp-bootcamp yang memang teman-teman bisa ikuti, nanti sudah ada job offer setelah teman-teman misalkan menyelesaikan suatu bootcamp tertentu. Nah, di sini teman-teman dapat poin yang ininya tadi teman-teman. Kalau kita bicarakan tadi bagian skill-nya atau pengalamannya. Mungkin maaf ya, yang tadi ini pengalaman ini teman-teman yang teman-teman sudah dapatkan, pasti biasanya ada result ini ya teman-teman. Sebagai bukti itu ada sertifikatnya ya. Nah, itulah yang nanti teman-teman bisa tunjukkan bahwa teman-teman sudah pernah mengikuti kegiatan ini. Itu bukan saya bilang sertifikat palsu ya, tapi sertifikat yang benar-benar dihasilkan dari kegiatan bootcamp tersebut sebagai bukti bahwa teman-teman telah mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan kalau misalkan dalam kegiatan bootcampnya itu ada juga ya teman-teman tadi ya, job offer di dalamnya. Nah, itu menarik juga teman-teman. Dengan kita punya koneksi tadi ya dari kampus, kegiatan kita aktif di kampus. Nah, hal itu kan bisa ini ya menjadi profil kebetulan. Kalau itu karena ada kemitraan sih teman-teman, ada kemitraan dengan third party ya, mungkin perusahaan, kebetulan misalkan startup, mereka memang membutuhkan kebetulan misalkan software engineer atau profesi tertentu yang memang lagi butuh nih untuk mengisi posisi yang ada di startup tersebut. Dan dengan adanya bootcamp yang diadakan sama perusahaan startup tadi, bisa terjaring kandidat-kandidat yang potensial, yang bisa direkrut. Nah, itu juga bisa ini sih teman-teman, bisa menjadi salah satu jalan ya. Tapi tadi kalau mungkin kita kaitkan dengan teori, jadi dia mencoba mengisi profesi tapi dari sisi keahlian atau skill. Nah, di sana. Jadi mungkin belum lulus ya teman-teman tadi yang ditanyakan ya. Belum lulus tetapi sudah bisa rekrut, ditawari pekerjaan. Nah, itu kan opportunity yang bagus ya, peluang yang bagus teman-teman untuk berlomba-lomba aktif ya dalam kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Jadi bisa teman-teman untuk berkarir melalui potensi-potensi yang sudah ditawarkan oleh kampus juga. Oke, sip. Seperti itu ya Mas ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan teori, jadi ada peluang-peluang tersebut, silakan teman-teman dimanfaatkan ya, apalagi MBKM tuh. Sering ya teman-teman dari AI yang ini loh teman-teman. Kajian saya agak lupa, yang dari Pak Oktav ya, dari beliau itu sangat aktif teman-teman. Meskipun ke dosen juga ya, sedikit cerita, beliau cukup aktif juga sharing untuk misalkan ada kegiatan ini, mungkin apa yang Bapak Ibu dosen yang bisa berpartisipasi aktif atau mungkin sharing ke rekan-rekan mahasiswa juga. Nah, itu silakan mumpung masih mahasiswa ya statusnya, silakan dimanfaatkan potensi-potensi tersebut ya untuk kita nanti bisa terjun ke dunia profesional itu bisa lebih lancar ya. Kalau teman-teman di Jakarta mah itu ya pasti lebih mudah lah. Beda kalau saya dulu dari kampung teman-teman, jadi agak susah dari Jogja ya. Jadi agak susah teman-teman kalau saya dulu. Jadi kalau misalkan ada ya yang menghubungkan ya, kebetulan saya dari UGM. Nah, kalau UGM tuh kebetulan ya dari kampus juga teman-teman. Kalau enggak biasanya agak susah juga dapat koneksi ke Jakarta. Kalau teman-teman beda ya, mungkin karena sudah mostly teman-teman sebagian besar di Jakarta ya. Di sini lebih easier kalau menurut saya untuk reaching perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau di Jogja mungkin karena masih lingkupnya kota kecil ya, jadi tidak terlalu banyak ya potensi-potensi profesi yang mungkin ya, terlebih kaitannya IT. Biasanya software house teman-teman kalau di tempat saya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini kalau berdasarkan Julius Hermawan di tahun 2003 ya, di sini disampaikan ya ada 2 karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga pekerjaan tersebut layak dinyatakan sebuah profesi. Nah, kompetensi ini ada satu requirement yang dibutuhkan ya, bahwa misalkan untuk profesi ini software engineer, nah di sini harus memiliki ini teman-teman, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan kompetensi ini biasanya dikaitkan dengan tadi teman-teman,
kualifikasi pendidikan mungkin ya, latar belakang pendidikan. Nah, teman-teman mungkin sudah mengambil program sarjana ataukah program diploma. Nah, itu bisa sebagai dasar pengetahuan. Nah, kalau misalkan ada pula ya teman-teman yang mungkin suka ini ya, mungkin belajar otodidak, kayak belajar coding itu otodidak, kemudian mengembangkan sendiri ya, mungkin dari lihat video, lebih banyak praktiknya sendiri. Nah, di sana mungkin mereka bisa juga, apa namanya, mengisi posisi-posisi tertentu, misalkan contohnya software engineer, tetapi karena dia biasanya, apa namanya, dari seseorang yang tidak punya latar belakang pendidikan yang valid ya, misalkan nanti ijazahnya teman-teman biasanya diceknya itu dari ijazah. Nah, dia itu bisa memanfaatkan sertifikat teman-teman. Misalkan tadi ya, kalau misalkan ada sertifikasi software engineer, orang tersebut yang tadinya baru belajar otodidak bisa mengambil program sertifikasinya. Nah, gitu. Nanti dihasilkan kan suatu sertifikat yang menyatakan bahwa oh, orang ini sudah mampu memenuhi kriteria yang dinyatakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai software engineer gitu. Atau bisa pula sih teman-teman nanti dari ini juga experience ya, pengalaman. Misalkan apa namanya, orang yang tadinya misalkan otodidak, dia ternyata ini ya rajin atau rutin mengembangkan misalkan aplikasi-aplikasi tertentu dan ternyata diterima dengan baik di pasar. Nah, itu bisa juga teman-teman, sebagai kalau kita katakan sebagai ini ya teman-teman, blueprint ya atau, lebih kayak apa namanya, kalau ini ya, apa sih kalau di CV itu ada teman-teman namanya, saya agak lupa, apa saya agak lupa, mungkin teman-teman ingat. Jadi kalau di dalam CV itu, harus menyertakan jadi kalau misalkan kayak itu UI UX gitu ya, jadi apa sih yang kayak pekerjaan yang sudah dilakukan itu loh, saya agak lupa namanya. Jadi, apa sih, bentar ya mungkin kalau saya ingat, saya agak lupa. Jadi, seperti ini loh, apa saja yang project-project kita pernah terlibat itu loh, saya agak lupa namanya. Jadi, Portofolio, Bu. iya betul. Nah, betul betul, Mas Maulana, betul. Jadi kayak semacam portofolio itu juga bisa teman-teman untuk menyatakan, "Oh, saya pernah membuat ini." Nah, gitu. Apa aja sih gitu. Portofolio itu penting teman-teman, terutama kalau ada hasil result-nya itu produk ya. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin teman-teman yang suka penelitian, lebih kepada publikasi ya. Nah, itu juga bisa. Nah, itu apa ya, istilahnya menambah ya teman-teman, menambah, apa namanya, CV kita atau aplikasi kita lebih stand out. Jadi lebih lebih unggul dibandingkan teman-teman yang lain, kandidat yang lain gitu. Jadi, lebih kayak gimana ya, kita promote diri kita sendiri sendiri kalau misalnya kita, sedang, apa ya, mencari ya suatu, karir pekerjaan tertentu yang mungkin kita pengen gitu. Nah, ini kita lanjut di tanggung jawab pribadi ya. Di sini kaitannya dengan ini, kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi. Nah, di sini lebih kepada perseorangan ya, teman-teman. Kalau kita bicara soal tanggung jawab ya, tanggung jawab di sini kalau misalkan seseorang yang sudah tadi ya mungkin saya kaitkan dengan contoh yang tadi ya. Kalau tanggung jawab misalkan tadi ya network engineer, dia job desk-nya harusnya kaitannya network ya, secara, tertulis di surat ya, surat, misalkan penugasan, sebagian pekerjaannya pasti harus mostly tentang network jaringan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita katakan sebagai seseorang profesional IT, nah apabila ada permasalahan, nah itu lebih kepada merujuk ke teman-teman sendiri ya biasanya ya. Nah, kalau kalau saya pribadi hanya bisa menyarankan ke teman-teman sebagai profesional IT atau AS, teman-teman juga sebaiknya ya jangan menutup diri sih. Kita juga kaitannya nanti sama sosial ya teman, saling membantu bahwa di sana bukan berarti misalkan hanya kaitannya networking, ya udah yang kita kerjain cuma networking aja gitu. Nah, di sana kalau misalkan teman-teman bisa dan ada waktunya dan teman-teman sekiranya apa ya berkenan, silahkan untuk memberikan solusinya juga gitu. Jadi di sini memang sih tanggung jawab pribadi ini primary-nya atau utamanya yang kita lakukan berdasarkan misalkan di situ ada surat keputusannya, di mana kalau misalkan saya contohkan di sini saya dosen, dosen itu ada ketentuan kita harus menjalankan tridharma.
Dari mulai pendidikan, penelitian, dan juga yang terakhir pengabdian kepada masyarakat. Mau nggak mau sebagai dosen semuanya harus di-cover. Itu sebagai kesadaran diri kami sebagai dosen. Nah, kita harus memenuhi dan nanti biasanya ada namanya ini teman-teman nanti. Kalau di kami itu ini ya, kalau pegawai itu namanya apa namanya? Penilaian kinerja. Nah, penilaian sebenarnya di ini apa perusahaan itu juga ada kok teman-teman. Jadi penilaian kinerja di mana apakah tanggung jawab yang dibebankan itu bisa dijalankan. Nah, yang paling utama adalah apa yang memang ditugaskan ke kita, teman-teman. Selebihnya itu seperti pendukung. Kalau kebetulan saya contohkan di profesi kami dosen. Nah, kebetulan tadi pokoknya tridharma ya. Ada pendidikan, penelitian, sama pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau memang ada waktu, ada kesempatan, bisa melakukan ini teman-teman apa namanya, tambahan ya. Nah, tambahan ini kayak pendukung teman-teman. Sifatnya tidak wajib, tetapi baik juga untuk dilaksanakan. Misalkan kami, apa namanya, para dosen, seperti dosen FIK, nah itu terlibat di dalam keanggotaan atau asosiasi profesional. Nah, itu juga dihargai teman-teman, dihitung. Ada angka kreditnya juga teman-teman. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, apa ya, sebenarnya kalau itu baik, kenapa tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan membantu pun nggak masalah, kan itu juga sosial juga, seperti itu. Jadi fleksibel sih teman-teman kalau dikaitkan dengan apa, dunia praktikal ya atau dunia praktis di apa, harian kita, pada praktek pekerjaannya gitu. Oke, saya lanjutkan. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar, seorang software engineer perlu terus mengembangkan ilmu dan ini ya dalam pengembangan perangkat lunak ya, karena dia software engineer. Mungkin dengan ini ya apa namanya menguasai satu bahasa pemrograman tertentu yang mungkin karena kita tahu sendiri ya, IT itu cepat sekali ya teman-teman, pasti ada sesuatu hal yang baru dalam saat tertentu berganti. Nah, dulu kalau saya belum ada teman-teman yang namanya Kotlin dan sebagainya, baru ya akhir-akhir ini. Kalau dulu sih saya masih mengenalnya yang Laravel ya. Nah, sekarang pasti ada sesuatu hal yang baru. Nah, teman-teman bisa selalu mengupdate ya mungkin yang teman-teman suka di bidang apa software engineer ya pengembangan. Nah, silahkan untuk bisa mengikuti ya perkembangan terkininya. Nah, di sini misalkan ini ya ada pengembangan metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini kan macam-macam ya. Kalau kalau dulu mungkin lebih familiarnya dengan waterfall ya. Kalau sekarang kan macam-macam ya, ada agile. Nah, agile itu yang lebih apa ya? Easier ya, teman-teman untuk menyesuaikan dengan kondisi. Di mana tidak harus strukturalnya harus berurutan, tetapi dia bisa masuk di berbagai posisi tahapan tertentu. Nah, itu silakan teman-teman bisa apa namanya mempelajari lebih lanjut dengan pendekatan-pendekatan yang sekarang ini up to date ya, lagi update-nya apa. Kemudian ada manajemen sumber daya, mengelola kelompok kerja, dan juga komunikasi. Nah, komunikasi ini penting teman-teman. Kemudian pekerjaan di bidang IT standar pemerintah. Nah, di sini ada kebetulan dicontohkan ya pegawai, ini saya langsung lihatkan aja ya, mungkin teman-teman bisa baca detailnya. Di sini kebetulan terkait PNS, teman-teman. Contohnya di Pranata Komputer. Nah, ini tadi yang saya pengen sampaikan. Di sini di Pranata Komputer. Di sini teman-teman mungkin kalau yang saya kurang tahu juga ya, kalau Gen Z itu apakah masih tertarik jadi ini ya teman-teman, apa jadi CPNS ya kayak saya. Saya itu kelahiran 93 teman-teman. Jadi, atasnya dikit ya, kalau Gen Z kan berapa, 1996 ke ini ya, ke yang sekarang-sekarang ya. Nah, kalau saya masih ini, apa, masuk generasi ya ternyata saya juga masih masuk sih teman-teman. Jadi, gabung ketemu ke teman-teman semuanya. Jadi kalau di sini dicontohkan untuk Pranata Komputer ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, karena kita tahu ya IT itu sudah banyak ya, merambah di berbagai instansi. Nah, untuk implementasinya Pranata Komputer ini, kalau misalkan kita kaitkan dengan PNS atau CPNS, teman-teman bisa mendaftar di salah satunya misalkan di Kejaksaan, di perguruan tinggi Kemendikbud itu juga ada macam-macam sih, tergantung nanti ini teman-teman kebutuhan atau kuota yang memang mereka yang butuhnya di mana gitu, instansi mana gitu atau satker mana. Nah, untuk di sini kita lihat ya syarat-syarat jabatan Pranata Komputer. Nah, di sini ya ada kualifikasi tertentu yang dibutuhkan untuk bisa mengisi ini teman-teman.
profesi jabatan profesional sebagai peranata komputer. Nah, dia itu, nah ini harus ini ya, kalau ada penugasannya nanti dia akan bekerja di salah satu instansi pemerintah yang tugas pokoknya adalah membuat, memelihara, mengembangkan aplikasi atau sistem ya, dan mengelola nanti ya sistem komputerisasinya. Nah, di sini teman-teman ada kualifikasi yang dipersyaratkan. Misalkan contohnya ya, ini standarnya minimal itu sudah sarjana muda atau D3 ya. Kalau untuk posisi ini ya, jabatan peranata komputer. Kemudian punya pendidikan atau latihan. Nah, ini biasanya kalau dikaitkan dengan yang pemerintah ya teman-teman, biasanya ada ini teman-teman, ijazah ya, ijazahnya dulu, bukti ini sih teman-teman. Kalau saya yang terakhir saya ikut 2019 ya, sedikit cerita ya teman-teman. Kalau SKL itu belum bisa teman-teman. Apa ya, dinyatakan gugur, jadi harus ijazah. Nah, ini teman-teman yang nanti ketika udah lulus, harapan saya jangan ditunda-tunda ya, segerakanlah. Karena kan kita nggak tahu ya kondisi itu kan berubah ya. Nah, segerakanlah lulus teman-teman, nggak usah bayar-bayar lagi. Jadi nggak usah duitnya bisa buat jajan, buat yang lain. Jadi kalau memang waktunya sudah lulus, nggak usah apa ya, eh, terlalu betah lah di FIK gitu ya. Jadi apa ya, segeralah apa namanya, mengembangkan karir kalian gitu. Kemudian di sini, nah ini, memiliki pendidikan atau latihan di bidang komputer. Nah, ini teman-teman sebagai nilai plus sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan ngikutin apa sertifikasi CCNA ataupun dari Cisco. Nah, itu bisa teman-teman masukkan ketika di sana ada ini ya apa informasi atau apa namanya di dalam form itu menunjukkan kita harus mengisi ya. Di sana ada sertifikasi pelatihan apa yang pernah kita ikuti. Nah, itu silakan teman-teman bisa di data tuh, kan biasanya ada nomornya ya. Nah, itu bisa dimasukkan ya di dalam CV teman-teman. Kemudian ini pengetahuan dan pengalaman. Nah, ini juga kalau nantinya teman-teman sudah bekerja, nanti teman-teman bisa minta itu teman-teman apa namanya? Surat apa ya? Telah apa ya? Telah bekerja ya sebagai bentuk ini teman-teman, pengakuan pengalaman. Misalkan teman-teman sudah bekerja di instansi A, kebetulan teman-teman pengen mencoba mendaftar di instansi B, misalkan dengan lingkup karena dia lebih besar ya, lebih multinasional dari teman-teman mungkin awalnya di apa instansi lokal pengen. Nah, itu teman-teman bisa minta surat pengalaman kerja dari instansi lokal tadi untuk mengajukan pengen ke perusahaan atau instansi yang misalkan multinasional. Nah, itu pengalaman itu cukup penting sih teman-teman, nanti bisa untuk apa ya, ya, memberikan nilai tambah untuk CV kita gitu. Kemudian tiap unsur penilaian pelaksanaan pekerja sekurangnya bernilai baik. Nah, ini cuma penilaian ini ya. Kita lanjut aja dulu. Nanti ada ini sih teman-teman, tingkatannya kalau di dalam PNS itu. Nah, ini teman-teman tadi. Jadi kalau kita lihat di apa namanya, dihubungkan dengan ini ya, jenjang tingkatan peranata komputer. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman. Ada ya kalau yang PNS yang nanti yang mungkin pengen berkiprah sebagai abdi negara teman-teman, kayak saya ini. Jadi teman-teman ini ya, kebetulan saya ini juga teman-teman kemarin sempat mau ngambil juga ya yang apa peranata gitu tapi nggak jadi sih. Jadi akhirnya ketemu sama teman-teman. Nah, di sini ada ya golongan ruang khusus. Nah, ini biasanya kalau untuk golongan ruang ini nanti disesuaikan ijazah teman-teman mentranslate-nya. Jadi kalau misalkan kebetulan saya contohkan di saya aja ya. Saya dengan ijazah S2 itu disetarakan dengan tingkat misalkan 3B gitu. Jadi saya ini ya cerita dari saya sendiri aja sih yang langsung. Nah, itu nanti disetarakan dengan posisi 3B. Karena di sini tingkatannya saya bukan ambil peranata komputer, tetapi dosen, jadi levelingnya jabatannya sedikit berbeda ya. Kalau di sini nanti kalau dosen itu ada lektor, lektor kepala, mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, tapi nggak usah dipikirin, itu cuma contoh aja. Nah, di sini ada contohnya untuk yang apa namanya peranata komputer. Nah, ini karena takutnya nanti keburu habis waktunya, saya percepat aja ya. Pembebasan, nah di sini kaitannya dengan peranata komputer tadi biasanya dihubungkan dengan ini teman-teman. Kalau PNS itu atau CPNS nanti ada angka kredit teman-teman. Di mana nanti dengan kualifikasi pendidikan, misalkan kebetulan saya dengan ijazah S2, ini contohnya yang dari peranata komputer. Nanti teman-teman bisa mungkin melihat ya
berapa. Tapi kurang tahu juga saya. Kalau ini soalnya nanti ini juga teman-teman, apa ya, penerjemahan nilai ini bergantung juga dengan instansinya teman-teman. Saya kemarin sempat lihat juga. Jadi, di beberapa instansi dia punya sendiri teman-teman aturan pedoman yang menentukan. Misalkan ya teman-teman dengan ijazah S1 itu akan disetarakan dengan angka kredit berapa gitu. Nah kalau misalkan saya tadi ya jabatan dengan dosen, asisten ahli, dengan nilai dari ijazah S2 itu disetarakan dengan poin 150. Nah, gitu. Nah, di sana nanti biasanya ada satu kementerian atau satu instansi itu pasti punya kebijakan sendiri ya, ketentuannya. Apa namanya? Jur teknis ya atau apa saya agak lupa. Nah, di sana ada cara mentranslate-nya. Nah, gitu. Nah, ini pemberhentian. Nah, ini bisa dicek lagi aja. Oke, nah ini aturan-aturannya aja teman-teman. Standarisasi. Nah, di sini ada juga ya standarisasi profesi. Nah, di sini dari Special Region Interest Group Professional Standardization ya. Di sini ada satu organisasi yang khusus ya, forum yang memang ini yang mungkin menentukan ya pengklasifikasian standarisasi profesi yang kaitannya dengan IT. Nah, di dalam sebagai anggota Indonesia sebagai anggota search ya. Nah, di dalam SRIGPS ini nanti itu ya ada pembagian ya. Kalau di sini karena dia organisasi tertentu, nah sama yang saya sampaikan tadi. Satu mungkin kementerian. Nah, itu juga ya saya contohkan. Kebetulan kalau di sini standarisasinya dari satu organisasi profesional. Organisasi tertentu. Nah, kalau dari saya tadi yang dari pemerintah ya teman-teman. Jadi dari kementerian atau dari suatu satker tertentu atau mungkin bisa juga Pemda tertentu ya pemerintah daerah tertentu menentukan teman-teman aturan standarisasinya seperti apa. Nah, atau tingkat keahlian seperti apa yang dibutuhkan biasanya mereka punya. Nah, kalau di sini yang dari SPI SRIGPS ya. Nah, di sini ada namanya cross country, kemudian ada function oriented, bukan title oriented ya. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan khusus yang memang mereka sudah secara spesifik ya di sini ditentukan untuk profesional IT. Nah, ini sebenarnya kalau saya pribadi ya, ketentuan-ketentuan ini nanti akan merujuk ke mana sih? Misalkan apakah di situ aturannya dari government, dari pemerintah, misalkan kalau saya dari di bawah Kemendikbud ya, ya Kementerian Pendidikan, nah nanti saya ikutin aturan dari Kementerian Pendidikan. Bagaimana pengaturan profesi, angka kredit dan sebagainya semuanya kaitannya dengan kepegawaian saya di Kementerian Pendidikan saya harus ikutin sesuai rules-nya. Nah, gitu. Kalau ini tadi yang dicontohkan dari salah satu organisasi profesi, mungkin teman-teman bisa lihat lebih lanjut ya. Kalau pembagiannya di sini, kalau untuk profesi IT, model klasifikasinya, nah untuk pendidikan pelatihan, ini ada instruktur ya. Dari pendidikan IT non gelar. Ada untuk sistem development nanti dibagi lagi ada tingkatan ada macamnya ya, programmer ataukah project manager ataukah sistem analis. Kemudian ini spesialis support. Ada beberapa ya di sini pengklasifikasiannya. Tapi ini yang menurut SRIGPS ya. Nah, nanti itu berdasarkan masing-masing sih sebenarnya organisasi tertentu bisa punya ini sendiri pendefinisian masing-masing. Nah, di sini kemudian kita masuk, di sini ada supervise, madya, sama mandiri. Nah, di sini juga ada pengklasifikasian, masih kaitannya dari organisasi yang sebelumnya tadi itu ya. Nah, dia mengklasifikasikan sendiri. Gitu. Kayak ini juga sih teman-teman, kalau di pemerintahan itu ada ya. Kalau kebetulan orang tua saya kan kayak guru teman-teman ya, guru itu ada guru madya, ada ya sama leveling juga. Nah, di sini mungkin pendefinisian dari organisasi profesi ini seperti ini gitu. Nah, sudah ya. Saya ke ini dulu tadi ya. Nanti enggak kelupaan. Ntar. Saya tadi sharingnya belum semua ya.
Oke, saya sharing all dulu aja. Silahkan teman-teman melengkapi ini ya, sebagai ini tadi penilaian juga. Ya, saya screen all aja deh. Ini ya, tadi saya masukkan ya linknya di apa namanya, di leads di bawah teman-teman yang bagian kuis. Kalau enggak saya kasih di chat juga. Nah, silahkan sebagai bentuk apa ya namanya, kayak planning teman-teman kalau saya. Jangan ngelihatnya kayak tugas ya, anggap aja kita fun ya, tugas sama planning, target teman-teman. Saya pengen dengan mungkin udah terlihat ya di layar teman-teman ya, saya share all ya. Nah, di sini ada ini linknya. Tadi di leads ada teman-teman, jadi di bawah Zoom-nya itu silahkan diakses. Saya kopikan juga linknya di chat kalau misalkan teman-teman tadi belum ya. Ini saya copy di chat, kalau ada yang belum, sebentar. Ini silahkan diisi ya. Untuk semua teman-teman, sebentar ya. Saya taruh di chat tuh teman-teman. Nah, profesi impian. Nah, kaitannya dengan topik pembahasan kita nih teman-teman. Saya pengen tahu nih, sebagian besar teman-teman SI. Nah, ini pengen kemana sih? Atau pengen berprofesi jadi apa di bidang IT gitu. Silahkan diisi ya. Nah, ini nggak usah dipikir susah-susah. Nah, anggap aja saya tuh pengen ini loh Bu. Nah, itu. Cerita aja. Tapi satu aja sih di sini. Satu aja saya minta. Jadi nama, silakan isikan nama, NIM-nya, kemudian contoh profesi impian kalian. Saya tuh pengen jadi sistem analis, Bu. Nah, atau apalah, terserah. Atau mungkin yang suka coding, software engineer, atau apa silahkan. Teman-teman pasti punya macam-macam ya. Atau project manager. Nah, silahkan isikan di situ. Kemudian kualifikasinya. Kualifikasinya kayak tadi ya. Misalkan apakah dia harus ini teman-teman yang tadi contohnya. Sebentar. Saya share yang tadi dari materi aja juga bisa. Tapi ini jangan apa namanya bisa dicek lagi ya. Teman-teman silakan copy paste nggak apa-apa yang kualifikasi itu. Karena kan biasanya kebetulan di misalkan teman-teman ngajuin di mana gitu bisa beda-beda ya. Misalkan teman-teman pengen kerja di Unilever. Unilever itu biasanya kalau misalkan sistem analis kualifikasinya bisa beda dengan teman-teman misalkan pengen kerja di Gojek. Sama-sama sistem analis tapi biasanya apa? Nah ini syarat-syarat jabatannya itu bisa beda-beda. Nah, itu kualifikasinya. Silahkan. Anggap aja kayak target teman-teman. Teman-teman pengen berprofesi IT di mana sih gitu. Sebagai apa gitu. Silahkan diisi ya. Nah, di situ. Itu kuis atau apa ya? Kuis sama aja penugasan ya teman-teman. Kalau di sini saya 11-12 juga ya. Karena di komponen penilaian itu ya, sedikit cerita ya, komponen penilaian itu kalau nggak salah apa sih? UTS, UAS, terus ini ya, apa namanya, tugas ya? Tugas itu nanti dari kuis ini nggak apa-apa, dari itu boleh sih di atau itu bisa. Nah, karena saya nggak pengen berat-berat ya teman-teman, jadi silahkan dari pembelajaran kita cerita aja, tadi diisi aja itu Google Form-nya, gitu ya. Nggak usah yang susah-susah. Oke, saya stop share ya tadi ya. Bentar. Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Oh ya, absen. Astagfirullah, saya lupa. Ini izin ini dulu ya, absen dulu ya. Ini kelihatan nggak di teman-teman? Bentar ya, saya lupa tadi. Takutnya kelupaan. Absen. Nih ya teman-teman dicek dulu. Sembari tadi yang sudah mengisi, kita absen dulu ya. Nah, udah masuk ke saya. Nah, silahkan ya. Kita absen dulu ya. Mungkin saya pakai cara tradisional ya. Call by name. Mohon maaf ya. Karena menurut saya itu lebih ini sih, lebih enak ngecekinnya. Karena saya nggak harus narik data juga ke leads, jadi langsung input. Oke, sekalian teman-teman mungkin sembari isi tadi kuisnya, silahkan ya, saya panggil aja namanya, silahkan konfirmasi untuk yang hadir. Nah, mulai yang pertama ada Muhammad Askah, di layar teman-teman mungkin kelihatan nanti, silahkan bersiap. Ada? Ada, Bu. Sip, makasih. Lanjut. Berliana Septiani, ada? Hadir, Bu. Sip. Astri Widianti, ada? Hadir, Bu. Oke. Ada Nurkolis Adam, ada? Halo? Ada nggak teman-teman di listnya? Bentar ya, saya cek dulu. Ada nggak? Adakah?
Yang atas nama Nurkolis, Adam. Ada masalah audio atau gimana? Atau mungkin teman-teman yang lain bisa konfirmasi. Ada masalah koneksi atau gimana? Halo, halo yang bernama Nurkolis Adam. Ada nggak nih? Oke, saya ini ya, saya ini ya, apa namanya, positive thinking aja. Semoga sih nggak kemana-mana, tetap ikut perkuliahan. Saya pribadi ini ya, karena di list nama yang ada, oke, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin kalau ada Bapak Ibu dosen yang lain, silahkan ya, kalau misalkan ada apa di absen gitu ya, silahkan merespon gitu ya. Oke, saya lanjut. Ada Nabil Muhammad? Ada? Oke, lanjut. Irma Zerlina? Ada? Bu, maaf Bu, hadir Bu Nurkolis Adam Guru. Oke, sip. Makasih ya. Bukannya ini, tapi ya at least kita memastikan lah teman-teman masih dalam kondisi sehat. Oke, kita lanjut tadi Mas Nurholis, Nabil Muhammad tadi sudah ya? Udah kan ya? Oke, sip. Makasih. Ada Irma Zerlina tadi juga sudah ya? Oke. Iya, Bu. Sip. Ada Marcelindra? Hadir, Bu. Oke, kita lanjut. Aisyah Al-Syafira ada? Hadir, Bu. Oke, ada Nikomang? Hadir, Ibu. Oke, Savana ada? Hadir, Ibu. Kemudian Juwita Istiqomah? Ada? Halo, ada? Juwita Istiqomah? Ada? Ini tadi yang nulis namanya ya, Juwita Istiqomah tadi ya. Yang mana ini? Yang merasa bernama Juwita Istiqomah? Where are you? Halo. Ini di mana? Ada mungkin teman-teman info? Tadi di listnya ada sih, soalnya dia type ini, nama sama NIM-nya tadi saya lihat. Tapi nggak tahu personnya yang mana. Mohon maaf ya teman-teman, kalau misalnya kayak gini biasanya saya lebih langsung on cam aja. On cam open mic. Oke, lanjut. Kita belum tahu ya, tapi di listnya tadi ada dan sudah masuk di list juga tadi. Apa ngechat juga ya tadi ya di dalam chat. Tapi saya kurang tahu personnya. Kan dia nggak nanya atau ini ya. Sekalian cross check juga sih saya. Ada Rizka Maulidina, maaf. Hadir, Bu. Oke. Ada Natasha. Ini ketua Hadir, kelas Bu. ya. Oke. Kemudian ada Winnie Anissa. Oke, ada Regina Josephine. Hadir, Bu. Oke, Maulana Yusuf tadi masih yang jawab ya. Hadir Ibu. Sip. Oke, Tinda Aulia. Hadir, Bu. Oke, Naila Nolani. Hadir, Bu. Oke, sip. Muhammad Albir Inzal ada? Hadir Bu. Oke, kemudian Helwa Sauda ada? Hadir, Bu. Oke, ada Sofi Aisyah. Ada lagi? Halo, Mbak Sofi. Ada? Sofi Aisyah. Konfirmasi silakan. Ada dua yang belum tadi. Ada Juwita, ada Sofi Aisyah. Yang merasa kedua nama ini silakan dikonfirmasi. Kemudian saya lanjut, Siti Fatimah, ada? Hadir, Bu. Oke, Alia. Ada? Alia hadir, Bu. Alivia, maaf. Alivia ada? Ada masalah ini koneksi atau gimana? Alivia tadi yang ini ya, teks ya, apa namanya lewat chat ya? Kalau nggak salah tadi saya ingat yang tanya tadi ya. Oke ya, semoga aja sih. Alivia hadir, Bu. Maaf, Oke, internet koneksinya kurang stabil ya. Oke, sip. Baik Haki ada? Baik Haki. iya, Bu. Haki hadir Bu. Oke, Aisyah ada? Aisyah. Hadir, Bu. Andika. Hadir Ada Bu. Rizky. Oke. Hadir. Santiana ada? Hadir, Bu. Oke. Maulida ada? Hadir, Bu. Oke. Fitri Kurniawati ada? Hadir, Bu. Oke. Diana Aziza. Hadir, Bu. Stefani Helga ada? Halo? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Yosia Ruhut ada? Hadir Bu. Kemudian Muhammad Aksal. Hadir Bu. Oke. Rizky Yomal. Hadir Bu. Raihan Halik. Hadir Bu. Hansen Kalista ada?
Hadir Bu, Hansan Oke, hadir. sip. Astrid, ada Astrid Fadilah, Hadir. Hadir, Bu. Catherine Maharani, ada? Hadir, Bu. Ahmad Dhani, ada? Hadir, Bu. Aulia Mahmudah, ada? Hadir, Bu. Oke, Muhammad Razif, ada? Hadir, Bu. Sip. Makasih ya teman-teman. Ini saya cek dulu konfirmasinya. Ini Natasha ya. Oh, Sofi. Oke. Terima kasih. Nah, itu aja ya teman-teman. Yang penting komunikasi aja sih kalau di saya. Tadi yang satu Juwita tadi gimana? Ada kabar mungkin teman-teman yang lain? Dikabarin. Yang Juwita tadi belum konfirmasi. Di chatnya tadi ada sih nulis nama sama NIM. Cuman nggak tahu orangnya. Ada nama sama NIM. Mungkin dikiranya absen ya. Nah, di sini. Halo, Bu. Oke. Ada? Izin interupsi, ini Sofi, Bu. Oke, sip. Makasih. Yang Ya. Juwita ada kabar nggak teman-teman? Atau nggak ada info di sini? Yang Juwita tuh ada di listnya, cuman tadi ada soalnya ini juga apa ngetik juga ya. Tapi nggak tahu, dikiranya absen mungkin, nggak tahu juga. Silahkan ya mungkin yang atas nama Juwita untuk konfirmasi. Di saya juga bisa nanti karena tadi ada kayaknya kalau nggak salah di chat tuh tapi nggak tahu orangnya ini ya. Ada kabar kah dari teman-teman yang lain? Karena di sini cuma 41 ya, Juwita tadi nggak ada ya. Tadi ada di chat tapi nggak tahu juga. Bentar. Oke, biar nanti konfirmasi ke saya aja dulu. Oke. Belum ya. Maaf ya, agak sedikit stretch. Tapi inilah apresiasi dari teman-teman yang sudah hadir ya. Karena kalian udah mengorbankan kuota, mengorbankan waktu untuk berpartisipasi dalam kelas. Terima kasih banyak. Ini saya simpan dulu, takutnya nanti ada problem. Bentar ya teman-teman. Nah, silahkan untuk dokumentasi ya. Saya stop share dulu. Maaf, ininya tadi. Saya ini dulu, tadi sharing dulu. Ini ya teman-teman hasilnya. Ada satu orang Mbak Juwita tadi, silahkan konfirmasi ya. Untuk kehadirannya. Yang lainnya, sip, udah hadir. Terima kasih banyak. Ini saya stop share dulu. Silahkan ini ya yang bisa on cam dulu ya untuk saya screenshot untuk dokumentasi laporan PJJ teman-teman. Kalau yang bisa on cam silahkan on cam, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting kan udah ada namanya ya. Yang penting namanya jangan ngasal, soalnya nanti buat dokumentasi. Oke, yang bisa on cam saya ini ya, silahkan untuk on cam biar kelihatan ganteng dan cantiknya. Kelas ini udah pernah ini belum? Ketemu offline? Pasti udah ya, kakak kelas ya. Udah pernah ketemu offline kan ya? Maaf, bentar. Kalau kakak kelas tuh pasti udah ya. Kalau yang ini loh teman-teman, yang kasihan yang adik-adik kalian itu loh, sekalipun belum pernah ngerasain kuliah di kampus tuh kayak apa. Oke, silahkan siap-siap ya. Dari slide 1, mungkin di sini ada 2 slide ya. Silahkan saya hitungin untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke. Saya save dulu ya, sebentar. Kemudian yang slide kedua, sebentar ya teman-teman. Mohon maaf ya. Oke. Ini saya ini dulu kecilin dulu bentar. Bentar ya. Agak masalah ini ayah. Saya simpen dulu yang pertama. Kalau di kelas saya ini aja teman-teman, nggak usah takut-takut, biasa aja kayak diskusi. Terus takutnya teman-teman ini ya karena saya baru ya. Teman-teman kadang nggak familiar, it's okay nggak apa-apa. Oke, lanjut slide kedua, silahkan bersiap. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman. Kalau mau off cam nggak apa-apa, silahkan. Itu ya kalau kelas saya nggak harus on cam, kalau misalkan dibutuhkan saja tidak apa-apa. Yang penting konfirmasi sama komunikasi aja. Oke, silahkan tadi ya untuk bentuk penilaian juga, silahkan tadi dipenuhin untuk kuisnya ya.
Karena nanti kalau nggak salah sistemnya kuis itu juga setara dengan tugas kok teman-teman, perhitungannya. Saya bukan tipikalis orang yang suka ngasih tugas juga. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa, saya bukan bukan tipikalis seseorang yang suka tugas juga sih. Karena kan ini juga, nanti kan kalau kita dosen juga harus mengoreksi ya jawaban dari teman-teman. Oke, begitulah kelas kita untuk hari ini ya. Sampai 2.40. Saya kebanyakan ceramah kayaknya. Harusnya teman-teman juga cerita. Jadi biar lebih seru kelasnya. Kalau saya doang nggak seru ya. Kayak ceramah mulu gitu. Terima kasih banyak ya. Silahkan teman-teman yang belum mengisi untuk diisi ya tadi apa namanya Google Docs, Google Form-nya ya. Nah, nanti jawaban teman-teman nanti nama dan NIM-nya ya dilengkapi di situ. Nanti akan saya tarik untuk penilaian ya dari penugasannya ya kuis ini untuk pertemuan keempat yang dari saya. Oke, itu aja ya, simple aja sih dari teman-teman. Nah, jadi nggak usah banyak ini, nggak usah banyak tugas itu. Pasti dari mata kuliah yang lain teman-teman juga udah dikasih tugas sih. Jadi saya pengennya sih kelas saya tuh enjoy sih, nggak teman-teman jadi jangan jadi beban gitu loh. Belajar tapi tetap enjoy gitu. Oke. Saya kira cukup sekian ya dari kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Saya juga masih banyak belajar dari teman-teman. Silahkan ya sharing-sharingnya juga nggak apa-apa. Saya kira demikian ya dari kelas kita hari ini. Saya cukupkan ya. Nggak ada pertanyaan kan ya dari teman-teman? Tidak ada kan ya? Nggak ada masalah kan ya? Halo? Tidak ada, Bu. Nggak ada masalah kan ya? Jangan kayak kelas kuburan yang ini kelas E. Ini aja direspon aja biasa aja teman-teman. Langsung aja open mic gitu nggak apa-apa, nggak usah takut ini ya. Kebetulan kalau kelas saya ya, kalau kelas saya itu biasa kan komunikasi biasa aja kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tanya silahkan ada perwakilan yang jawab itu nggak apa-apa. Make sure teman-teman ada ini with me ya bareng saya gitu. Oke, semoga nggak ada masalah ya karena saya nggak ada pertanyaan nih. Saya kira nggak ada masalah. Kemudian di minggu selanjutnya pertemuan kelima ya teman-teman nanti akan didampingi sama Bu Ati. Ketemu lagi sama Bu Ati. Semoga beliau segera sehat lagi ya bisa gabung di kelas kita di pertemuan 5 ya. Jadi beliau besok yang kita gantian ya switch giliran Bu Ati. Besok mungkin beliau akan menyampaikan Google Meet-nya, link-nya ya. Silahkan diikuti. Pokoknya salam sehat ya buat teman-teman. Semoga sehat selalu. Saya tutup kelasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi kembali, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sehat-sehat Terima kasih, Bu. ya. Terima kasih Ibu banyak, juga Bu. sehat-sehat, Bu. Saya Izin stop.